Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya Ahmad Baihaqi ditemani dengan narasumber kita yang hebat pada kali ini. Monggo bisa diperkenalkan Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Inwanu Nikulil Mahamid. Saya sebagai dosen sejarah peradaban Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, Pak Inwanun ini merupakan dosen paling muda di Prodi Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Nah, kebetulan Pak Inwanun ini di sini mau membahas tentang penelitian sejarah desa. Ini saya mau mengulik-ngulik sedikit nggak Pak nggih tentang boleh. sejarah desa teng jenengan. Boleh. Nggih, ini kan sejarah desa itu dalam penelitiannya itu yang dibahas itu apa aja nih Pak nggih? Apakah sejarah dari desanya terbentuk itu seperti apa? Terus apakah yang ada di desanya itu Pak? Apa seperti apa gitu Pak? Maksud saya yang di dalam penelitiannya itu. Oke, pertama kali saya jelaskan ya, di sini saya ingin membahas tentang sejarah desa. Itu saya tulis di rancangan aktualisasi program pelatihan dasar CPNS, karena statusnya saya di sini sebagai calon pegawai negeri sipil, artinya harus ada pekerjaan yang diselesaikan, yaitu tentang pembiasaan di lingkungan kerja. Kebetulan saya sudah ditugaskan di sini, artinya harus membuat sebuah inovasi. Nah, inovasi inilah yang saya coba jadikan sebagai tema sejarah desa, maksudnya sejarah desa sebagai tema aktualisasi, karena saya melihat bahwa mahasiswa SPI khususnya tahun angkatan 2023-2024 itu dari beberapa tugas akhir yang saya lihat, dari 126 judul itu hanya 2 yang meneliti sejarah desa. Artinya sejarah desa itu bukan menjadi suatu penelitian yang menarik untuk dijadikan tema penelitian sejarah itu, karena sumbernya, kemudian karena kesulitan dalam mencari informasi. Nah, yang paling pokok tadi pertanyaannya menjawab, dalam sejarah desa itu yang paling penting kan nama ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, yang dari desa itu kan pasti punya nama keunikan sendiri-sendiri. Misalkan di desa saya, aslinya saya di Desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Nah, Desa Klagen Serut itu apa toh? Asal katanya dari berbagai sumber yang saya dapatkan, dari wawancara masyarakat setempat atau sesepuh yang punya informasi tentang desa tersebut, saya tanya, ternyata Desa Klagen Serut itu dari sebuah pohon yang menjulang tinggi, pohon tua, namanya pohon serut. Jadi kalau pohon serut itu wujudnya seperti pohon beringin ya. Pohon beringin kan besar, pohonnya rindang gitu kan, dan angker gitu. Tapi Angker ya Pak ya. Tapi kalau yang ini tidak, karena lokasinya itu ada di seberang rel kereta api. Kebetulan Desa Klagen Serut itu salah satu desa yang dilintasi jalur kereta api. Di situ konon dulu ada pohon besar namanya pohon serut, melintang di antara kedua rel kereta api itu. Jadi keretanya itu dari arah barat ke timur. Nah, pohonnya itu tepat di sebelah selatannya rel kereta api. Itu kan ada jalan yang buat orang lalu lalang itu kan. Nah, disitulah ada pohon, kemudian saking besarnya di tengahnya itu bisa dilewati jalan, dilewati orang ya, zaman dulu. Nah, kemudian orang menjadikan pohon tersebut sebagai nama desa Serut. Nah, ketika saya tanya kalau Desa Serut itu asalnya dari pohon, kalau Klagennya dari mana, ternyata tidak ada yang tahu. Walaupun di sumber online seperti Wikipedia yang kita tidak harus, maksudnya tidak 100% percaya, harus kita cross check gitu kan. Di situ tertulis kalau pohon Klagen Serut itu dari Klagennya berasal dari pohon legen itu, pohon kelapa muda yang manis, kemudian dijadikan sebagai nama desa gabungan antara serut dengan Klagen itu. Nah, tetapi kalau dilihat dari faktanya di lapangan, memang yang ada sekarang itu hanya pohon serut. Bedanya kalau dulu besar batangnya, kalau sekarang sudah kecil gitu ya. Mungkin karena evolusi, jadi ikut menyusut gitu kan. Itu salah satu contoh nama sebuah desa. Tapi ada lagi desa itu yang dari peristiwa sejarah lainnya, misalkan seperti di Ponorogo itu ada Desa Kutu, diambil dari nama Ki Demang Kutu yang seorang raja Demak
Raja Hindu Buddha waktu itu yang terakhir sebelum diislamkan oleh Raden Patah itu melarikan diri ke sebuah tempat di sekitar Gunung Lawu. Nah, kemudian Ki Demang itu berseteru dengan Raden Patah, dimenangkan oleh Raden Patah. Akhirnya Ki Demang itu kembali ke daerahnya dan memeluk Islam, sehingga untuk mengenang tokoh Ki Demang Kutu maka dijadikanlah nama desa namanya Desa Kutu di Ponorogo itu ya. Mungkin itu salah satu contoh sejarah desa yang paling umum, yang paling harus diketahui itu ya namanya itu sendiri. Nggih, Pak. Ya. Ini kan dari sejarah desa itu yang begitu menarik nggih Pak nggih untuk diangkat. Itu pasti teman-teman itu mau cara mengangkatnya sebagai penelitian sejarah itu langkah-langkahnya apa nggih Pak nggih? Langkah awal supaya bisa diangkat menjadi penelitian sejarah itu sendiri, Pak. Oke, yang pertama tentu sumber ya, karena kan untuk dalam penelitian sejarah, karena kita membahas sejarah tentu harus mengacunya ke metode sejarah. Yang pertama itu yang paling harus diperhatikan adalah heuristik pengumpulan sumber. Nah, dalam penelitian sejarah desa tentu sumber yang paling utama yaitu sumber lisan ya, tentunya sumber lisan. Ada tokoh yang punya wawasan tentang sejarah desa, mungkin tentang politiknya, tentang pendidikannya, tentang ekonominya. Nah, itu kita bisa gali. Nah, kalau dalam penelitian sejarah desa itu yang paling sulit adalah mencari sumber tertulis ya. Sumber tertulis itu yang sumber untuk kita mengkaji sejarah itu kan yang paling penting, karena istilah sejarah sendiri adalah sesuatu yang tertulis atau peristiwa yang tertulis untuk dijadikan sebagai narasi. Hanya saja untuk tulisan sejarah desa, penelitian sejarah desa itu masih sangat jarang dan bahkan tidak ada gitu, kecuali mungkin yang di pemerintah desa itu biasanya ada monografi atau profil desa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, profil desa itu ya yang membedakan desa satu dengan desa yang lain. Di profil desa itu misalkan ada batasan wilayah, ada luas tanah, ada jenis-jenisnya, ada tanah kering, ada tanah tanah umum, terus kemudian ada tanah bengkok. Tanah bengkok itu ya kalau dalam istilah Belanda ada namanya tanah apase, tanah yang dikhususkan untuk pegawai yang ditugaskan untuk mengelola desa tersebut, seperti ada lurah atau kepala desa atau cari itu sekretaris desa. Nah, itu biasanya mereka dapat gajinya dari situ, dari tanah apase atau tanah bengkok itu, dan itu hanya boleh dimiliki selama yang bersangkutan menjabat. Nah, selain itu ada jumlah penduduk, terus kemudian ada riwayat pendidikan, terus kemudian ada mata pencahariannya apa. Nah, itu biasanya terdata secara rapi di profil desa itu. Nah, gitu. Nggih Pak, tadi kan jenengan bilang tentang sumber-sumber nggih Pak nggih. Untuk sumber-sumber sendiri itu gimana sih Pak cari sumber yang kredibel untuk menghindari data-data yang tidak akurat Pak? Kan banyak kita itu mencari sumber-sumber tapi sumber-sumbernya itu tidak akurat. Bagaimana sih Pak untuk cari-cari sumber yang kredibel supaya menghindari hal-hal seperti itu Pak? Oke. Pertama, sebelum meneliti sejarah kan kita harus ada penentuan tahunnya ya, kira-kira kapan nih yang mau kita angkat. Misalkan masa kolonial ya, berarti kita harus mencari sumber-sumber kolonial gitu. Nah, sumber-sumber kolonial itu didapat dari mana? Kalau yang offline ya kita tahu ada di Arsip Nasional, kemudian ada di Museum Sonobudoyo di Jogja, kemudian yang paling dekat ada Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Nah, itu kemudian yang bisa diakses secara online ada di Delper, misalkan ada Berlin Bibliotheks, kemudian yang peta ada UBL, kemudian yang gambar itu ada KITLV, kemudian ada Tropen Museum. Nah, itu kita bisa akses. Nah, caranya bagaimana? Kalau desa yang sebagai skupnya kecil tentu agak susah untuk ditemukan, tetapi kita bisa mencari kata kunci yang lain yang lebih besar wilayahnya, misalkan kabupatennya gitu. Misalkan di Klaten Serut tadi ya, Klaten Serut kalau kita cari langsung di sumbernya memang tidak langsung ditemukan, tetapi kalau kita mencarinya dari
kata kunci Madiun, misalkan Madiun ejaan lama, tetapi ya itu kita bisa menemukan sumbernya gitu. Nah, kalau untuk yang kredibel pasti yang kita cari yang tertulisnya itu yang sesuai zamannya kan, sumber primer itu yang sesuai zamannya. Kemudian yang sumber primer bukan tulisan yaitu dari wawancara, sumber lisan gitu. Nah, itu bisa kita bahas kalau misalkan meneliti sejarah desa pada masa kontemporer atau setelah kemerdekaan yang sezaman gitu. Nah, tapi kembali lagi ke masalah yang paling utama kan kita perlu tahu ya nama dari sebuah desa itu asalnya dari mana. Itu biasanya kan nggak semua sumber menjelaskan tentang itu gitu. Adanya paling dari tokoh-tokoh sesepuh atau pengkaji sejarah desa itu, walaupun tidak semuanya ada ya. Biasanya mereka itu taunya dari leluhurnya taunya dari kakek buyutnya dan seterusnya, itu yang kemudian diceritakan secara turun temurun. Nah, itu bedanya dengan sumber lisan dengan tradisi lisan. Artinya peristiwa sejarah yang diwariskan secara turun temurun dan ceritakan ke anak cucunya ke zaman kita sekarang, itu yang disebut tradisi lisan. Nah, tradisi lisan sendiri itu bukan sumber primer yang jelas, bukan sumber primer, dan kedudukannya itu paling rendah dibandingkan sumber yang lain. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memakainya sebagai rujukan, bisa, tetapi mungkin levelnya tidak sebagus kita menggunakan sumber tertulis ataupun sumber lisan begitu. Nah Pak, untuk di penelitian sejarah desa ini mungkin ada sedikit hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan nih Pak yang ada di dalam penelitiannya itu, yang biasa terjadi itu seperti apa Pak? Yang paling umum tentu yang tadi saya jelaskan tentang mencari sumber ya. Karena kan desa itu skupnya kecil ya, tidak seperti kabupaten ataupun provinsi yang kaya akan sumber sejarah. Tetapi kalau dalam skup yang lebih kecil tentu sumbernya juga harus lebih spesifik mengarah kepada sumber tersebut, ke wilayah tersebut. Tentu tantangannya akan sedikit banyak ke masalah pencarian sumber. Kemudian kalau kita mau meneliti tentang sejarah desa kan skupnya kecil itu. Tentu yang harus kita lakukan harus izin ke pemerintah desa setempat. Nah, itu yang saya lakukan kemarin ketika kuliah S2 semester 2 kalau nggak salah, itu ditugaskan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk menggali desa tempat saya tinggal di Madiun, itu di Desa Klagen Serut. Nah, saya mencari data itu hampir 1 tahun lebih bahkan, hanya untuk mencari wawancara, menemui orang-orang yang punya wawasan tentang tema kajian yang saya ingin tulis di dalam sejarah desa. Itu kan ada kajian tentang politik, ada kajian tentang pendidikan, ada tentang ekonomi, kemudian sosial, keagamaan dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita harus bekerja keras kalau dalam mencari sumber itu. Intinya orang-orang yang sekiranya dipercaya di masyarakat ya, dalam artian orang tahu beliau itu misalkan imam masjid ya, orang pasti percaya gitu. Terus kemudian beliau seorang guru, pensiunan guru, pernah sekolah di lembaga ini ya, tentu orang akan percaya dengan informasi yang mereka berikan. Nah gitu. Nah, yang paling krusial yaitu dalam sejarah desa itu karena skupnya kecil, kesalahan dalam membuat narasi. Nah, itu yang paling nanti dicari ini siapa penulisnya. Itu beda kalau misalkan kita mau meneliti sejarah kabupaten ya, misalkan Kabupaten Madiun itu kan skupnya luas. Kalau saya di S1 kemarin, S2 meneliti di tugas akhir itu karesidenan. Jadi karesidenan itu membawahi 5 kabupaten, itu kan luas sekali itu wilayahnya. Jadi kesalahan kecil pun tidak akan kelihatan. Tapi kalau misalkan kita meneliti sejarah desa itu faktor yang paling krusial adalah informasi. Kalau misalkan kita salah dalam menuliskannya pasti akan dicari gitu. Misalkan kemarin ada bukan kejadian ya, lebih ke cara saya berkomunikasi dengan penduduk sekitar gitu, bahwa di tempat yang notabene dikeramatkan gitu, ada sendang di sana, itu ada nama sendang
tempat pemandian raja-raja kalau dulu. Nah itu ada sendang, di situnya ada arca, namanya arca Dewi Sri yang Dewi Kemakmuran itu kan, yang dalam mitologi Hindu yang dipercaya memberikan keberkahan untuk desa ketika pada hari yang spesial, katakanlah 17 Agustus itu kan ada bersih desa gitu. Bersih desa itu kan lambang bagaimana kemakmuran desa di masa kemerdekaan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai tradisi gitu. Nah dulu ada itu tradisi di sekitaran sendang itu, kemudian orang banyak berduyun-duyun untuk membuat sebuah pertunjukan, misalkan kledek, gambyong yang tarian-tarian Jawa tradisional itu. Nah hanya saja walaupun di situ ada nilai-nilai kesenian, tetapi masyarakat kemudian ada tindakan yang tidak di luar norma sosial maupun norma agama, seperti mohon maaf mabuk-mabukan, kemudian tarian-tarian eksotis yang bisa memicu misalkan perzinaan atau yang lainnya. Nah itu coba saya buat narasinya, tetapi orang-orang yang di sekitar tempat tersebut itu keberatan dalam artian cerita itu kan ibarat kata aib desa itu. Tetapi saya ini bukan ingin menjelaskan aibnya, tetapi bagaimana sebuah perubahan tradisi yang tadinya jauh dari Islam kemudian sekarang diubah ketika datang seorang tokoh ulama dari desa tersebut datang untuk membenahi yang awalnya tadi dilakukan di sendang, diubah menjadi kegiatan rohani, tahlilan, berjanjian dan sebagainya itu di tempat rumah kepala desa saat itu sekitar tahun 80-an. Itu sudah tidak ada lagi tradisi di sendang itu. Kemudian dilakukan di masjid-masjid, di musola, tempat ibadah itu. Artinya kan ada peralihan tradisi yang tadinya banyak kemaksiatan, kemudian ada perubahan ke arah yang lebih islami begitu. Nah jadi kan saya pengen membahas tentang perubahannya itu, bahwa masyarakat desa Klagen Serut itu juga bisa berubah mengikuti zaman gitu. Tapi orang memahaminya itu sebagai aib, padahal kan itu bukan sebagai aib. Artinya sejarah itu ya memang nggak semuanya tentang aib ya. Kalau misalkan tentang aib ya kita jangan menulis sejarah Indonesia, karena sejarah Indonesia itu identik dengan aib bangsa kita yang mohon maaf ketika contoh ya peristiwa Dendels itu kan memberikan gaji kepada bupati tetapi bupatinya nggak mau menyerahkan ke pribumi, itu kan sebenarnya aib juga itu. Hanya saja memang tidak banyak dituliskan gitu kan. Oke, monggo. Ini kan dari penelitian sejarah desa ini tidak luput dari wawancara nih Pak. Wawancara kepada penduduk sekitarnya, terus kepada tokoh masyarakatnya. Lah, peran dari wawancara tersebut itu seperti apa ke penelitian sejarah desanya itu Pak? Iya, wawancara itu kan sebagai alternatif ya. Kalau kita misalkan nggak menemukan sumber tertulis atau sumber peta dan bukti visual lainnya, ya salah satunya dengan bertanya langsung ke orangnya kan gitu toh. Nah, sumber wawancara itu kalau saya membaginya menjadi dua, ada tradisi lisan, ada sumber lisan. Yang sumber lisan itu kalau kita meneliti tentang sejarah kontemporer, maksudnya dalam penelitian sejarah desa itu kan tentu ada periodisasinya, kan ada periode kerajaan, ada periode kolonial, ada periode pasca kemerdekaan. Nah, yang periode pasca kemerdekaan ini kan orang-orangnya masih bisa ditemui dan masih hidup gitu. Misalkan pensiunan guru, beliau dulu sekolah di mana, misalkan gitu. Nah, misalkan sekolah di sekolah rakyat, kemudian pindah ke SMP, pindah ke PG kalau dulu sebelum SMA itu PGA ya, ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru, terus yang aliyah itu ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Nah, kemudian saya bandingkan kira-kira isi pembelajaran kurikulumnya itu gimana, terus hasil dari belajarnya itu kemudian disampaikan ke anak didiknya yang kebetulan sekolah di salah satu lembaga pendidikan yang ada di desa. Artinya apa? Guru-guru yang dulu pernah mengajar di sekolah di tempat desa tersebut itu terdidik dalam artian
mereka memilih lembaga yang memang khusus untuk lulusan para guru. Beda dengan sekarang kan, ketika orang pengen menjadi guru ada harus kuliah S3 ya kan, SD, SMP, SMA gitu, kemudian harus kuliah lagi S1 pendidikan guru. Itu pun belum jadi guru kalau belum sertifikasi profesi. Artinya kan banyak tahapan yang harus dilalui, tapi efektivitas itulah yang mungkin luput dari pengamatan kita sekarang gitu. Artinya seiring perubahan zaman itu pasti ada perbedaan, ada plus minusnya gitu. Kalau dulu ternyata begini. Terus ada peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan PKI 65 itu kan ada beberapa narasumber yang saya temui seperti sesepuh ketika dulu sekolah di kota kan, ada yang menjumpai langsung misalkan ada mayat dilarung di sungai, kemudian ada orang potongan tanpa kepala. Itu kan peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ternyata PKI 65 itu tidak hanya di Jakarta, tetapi di daerah-daerah sekitar, termasuk di tempat saya Madiun itu juga ada gitu. Nah, kemudian bagaimana orang kiai terus ulama pada saat itu yang kemudian dibatasi tidak boleh keluar rumah, harus di tempat, kalau enggak dibunuh. Itu kan cerita-cerita yang mungkin bagi kita anak muda banyak yang belum tahu gitu. Terus kemudian tentang itu yang sumber lisan ya, yang sumber lisan. Terus kemudian ada yang lebih banyak tentang masa kolonial itu ada juga. Kemarin itu saya temui salah satu penduduk desa tahun berapa sekarang usianya 2022, saya ke situ tuh usianya 88 tahun. 88 tahun ya sudah sangat sepuh gitu. Sekarang mungkin kalau masih hidup itu usianya 90 tahun. 90. Ya 90 91. Dulu orang tua dari yang saya wawancara itu pada zaman penjajahan Jepang tahun 42 dijadikan tawanan perang. Jadi ceritanya itu bapaknya waktu itu orang tua beliau itu nggak punya uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, orang tuanya itu kemudian dituduh mencuri di salah satu rumah siapa untuk kebutuhan makan dan segala macam itu. Nah, sebagai hukumannya, konsekuensinya dipanggillah sama aparatur desa, pamong desa, sekarang kepala desa itu, untuk dijadikan tawanan perang. Itu sebenarnya perintah langsung dari Nippon ya. Nippon itu tentara Belanda yang menyuruh pamong desa untuk mencarikan orang yang bisa dijadikan sebagai tawanan perang gitu. Nah, hanya saja kan nggak mungkin pamong desa itu langsung menunjuk tanpa ada sebab gitu ya. Mungkin itu salah satu cara untuk dijadikan alasan supaya dia bisa diikutkan dalam tawanan perang gitu. Nah, pada akhirnya bapaknya tersebut ya, ketika ketahuan mencuri dipanggil aparatur desa, diserahkan ke pemerintah Jepang. Sampai sekarang nggak pulang. Sampai sekarang tidak pulang. Entah masih hidup atau terbunuh atau bagaimana enggak tahu. Ya kalaupun masih hidup ya jelas tidak mungkin lah ya kalau masih hidup. Soalnya anaknya sendiri sekarang umurnya 90, kalau bapaknya masih hidup ya paling 100 ke atas gitu. Nah, itu kan salah satu cerita yang tidak banyak orang tahu, bahwa ternyata di wilayah sekecil Klagen Serut, wilayah desa tersebut ternyata tentara Jepang bisa masuk. Orang tahunya kalau tentara Jepang itu ya di wilayah-wilayah yang metropolitan. Ternyata di wilayah yang pedalaman notabene nggak banyak penduduknya, orang Jepang juga bisa masuk ternyata. Itu kan salah satu informasi penting yang bisa kita sampaikan, dan berhubung orangnya masih hidup, itu yang paling utama. Karena kalau tidak sekarang kita meneliti, semakin banyak orangnya sudah sepuh, kemudian tidak banyak anak muda yang memiliki rasa ingin tahu terhadap wilayahnya, akhirnya kan tidak tertuliskan dan sudah tidak ada lagi sumber yang bisa kita tanya-tanya gitu kan. Itu terus itu yang sumber lisan. Gitu ya. Terus yang tradisi lisan ya
ada beberapa tokoh sepuh yang memang beliau tahu tentang asal-usul desa tadi. Gitu. Asal-usul desa itu diambil dari dua pohon tadi, serut dengan pohon legen. Itu diceritakan sebagai sebuah cerita sejarah bahwa asal-usul desa ini diambil dari benda pohon tadi itu. Nah, tradisi lisan tentu fungsinya atau kegunaannya dalam sejarah sekali lagi tidak sekuat kalau misalkan kita memakai sumber lisan atau sumber tertulis. Gitu. Jadi perlu dibedakan antara tradisi lisan dengan sumber lisan. Ya. Kalau tradisi lisan gitu Pak, tradisi lisan atau cerita rakyat itu dalam penulisan sejarah desa itu memang bisa ataukah tidak bisa gitu Pak dimasukkan ke dalam penulisan ini penulisan sejarah desanya tersebut? Ya kalau saya sendiri karena tidak ada sumber lain yang bisa diolah, adanya hanya itu, selagi misal bisa dipertanggungjawabkan, artinya ya kita bisa memakainya. Artinya masyarakat itu sudah tahu sebelumnya bahwa asal-usul desanya itu diambil dari cerita yang kita tuliskan itu. Misalkan ada orang sepuh yang tahu tentang asal-usul desa. Nah, ternyata yang lainnya juga punya pikiran yang sama. Misalkan saya sendiri itu kalau misalkan meneliti sejarah desa, pertama kita tanya ke satu orang itu tahu informasi tentang sejarah desa. Kira-kira selesai wawancara ada nggak Pak atau Ibu atau Mbah ya manggilnya karena saya sepuh yang tahu cerita tentang desa? Oh tahu, teman saya di sini siapa yang masih hidup gitu. Nah dari orang satu ini kemudian mengarahkan ke orang yang kedua, kita tanya lagi. Nah nanti ke orang yang kedua jangan bilang cerita itu yang disampaikan oleh orang nomor satu. Jadi biarkan orang nomor dua bercerita. Artinya kan nanti ada gap gitu, ada perbedaan antara orang pertama dengan orang kedua gitu. Terus kemudian kita tanya lagi, kira-kira selain jenengan yang tahu informasi tentang desa ini siapa? Oh ada Mbah ini, rumahnya di sini. Ternyata sudah meninggal, ya nggak bisa berarti harus cari yang masih hidup kan. Nah orang ketiga kita datangi, sama kita nggak perlu cerita di orang pertama kedua kita dapat apa, yang penting mengalir saja ya nomor tiga itu ya. Terus bentar, yang paling penting itu kalau dalam wawancara kita harus menyiapkan pertanyaan tentu yang pertama, terus yang kedua kalau bisa kita rekam, tapi harus izin, maksudnya izin dalam artian kita siapkan kamera atau recorder, kita kita siapkan, kemudian kita izin, mohon maaf untuk keperluan dokumentasi kita bisa rekam gitu ya. Ini kan banyak nggih Pak nggih desa-desa itu yang dari dulu itu tidak mempunyai dokumen-dokumen tertulis. Nah niki untuk apakah ada metode khususnya untuk penelitian desa-desa seperti itu yang tidak ada dokumen tertulisnya atau tidak ada data-datanya yang mungkin dari dulu itu memang sudah tidak ada, itu apakah ada metode khususnya dalam penelitian sejarah desa? Oke. Mau jawaban yang idealis apa pragmatis sih? Soalnya kalau penelitian sejarah desa itu kalau idealis memang sulit ya. Idealis artinya harus sumber yang sezaman, yang primer, yang harus dari orang pelaku sejarah, itu yang kesulitan. Kalau mungkin zaman kontemporer oke enggak apa-apa. Tapi kalau untuk zaman misalkan zaman kolonial ya kita tentu harus mengacu ke sumber sezaman, sumber tertulis itu kan ada ya di di almanak, ada di pemerintah, keputusan pemerintah, di statblad, kemudian di peta-peta zaman dulu itu kan dideskripsikan bahwa wilayah ini, wilayah Kabupaten Surabaya misalkan membawahi beberapa kelurahan misalkan atau beberapa desa, itu kan ada itu namanya. Terus metode khusus ya kita kembali ke sejarah saja. Metode khusus, metode penelitian sejarah desa itu ya kita samakan dengan metode sejarah. Ada
heuristik, ada kritik sumber, kemudian interpretasi, yang terakhir ada historiografi begitu. Jadi untuk metode khusus ya mungkin barangkali kita ini saja ya orang yang sekiranya tahu tentang desa kita ya kan, kita telusuri, kemudian kita cari apakah ada dokumennya di pemerintah desa itu. Ya, saya rasa kalau profil desa semua desa punya. Kalaupun tidak punya, berarti desanya belum tertib administrasi. Minimal sumber sejarah yang bisa kita pakai untuk kontemporer itu adalah profil desa. Struktur desa itu juga termasuk. Nama-nama desa nama-nama kepala desa sebelumnya juga itu termasuk. Nah, gitu. Oke. Ini kan kita berbicara tentang penelitian sejarah desa nggih Pak nggih. Niki kalau menyusun narasi sejarah desa agar tetap menarik terus tidak kehilangan data-data yang akurat. Jadi penulisannya itu kita itu menuari terus tapi data-datanya itu tetap masuk di dalam situ itu menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, kita ada namanya metode komparatif study ya, artinya kita melihat tidak hanya dari triangulasi dalam metode dalam penelitian kualitatif itu ada triangulasi, jadi 3 sudut dari berbagai macam sumber baik tertulis maupun sumber lisan ya kita gabungkan jadi satu. Jadi menurut A begini, menurut B begini, seperti kasus Klagenfurt itu kan ada 2 versi ya terkait penamaan, ada yang dari pohon serut, ada yang dari pohon legen, tapi tidak semua yang kita tanya menjelaskan demikian. Ya seperti tadi loh tradisi lisan itu. Jadi orang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya boleh jadi mereka akan menyampaikan informasi yang berbeda. Termasuk dalam hal pengajaran di kelas misalkan. Ini cerita juga dari guru-guru zaman dulu itu tegas ya. Zaman dulu itu tegas dan murid kalau misalkan mohon maaf agak beling atau nakal sedikit bahkan diajar nggak paham itu mereka nggak segan-segan menghukum baik secara fisik maupun secara verbal gitu. Nah, dan orang dulu tuh nggak mau melapor, artinya mereka ya itu sudah menjadi kesalahan dari siswanya. Lapor ke orang tua misalkan habis dimarahi, kira-kira ya dimarahi balik pastinya. Itu cerita zaman dulu, orang-orang dulu. Jadi ada guru melakukan tindak kekerasan itu hal yang biasa, dan itu sebagai kewajiban tugas seorang guru mendidik siswanya agar menjadi orang yang yang punya masa depan yang jelas gitu, yang itu orang yang dulu pendidikan zaman dulu dengan yang sekarang tentu kan hasilnya akan berbeda, kurikulumnya yang dipakai juga nggak sama. Nah, itu perlu kita membuat narasi semacam itu yang membedakan dulu dengan sekarang itu bagaimana. Kalau menjelaskan di zaman sekarang ada kurikulum merdeka, ada MBKM, mungkin semua orang akan tahu, tapi yang melatar belakangi munculnya itu apa? Apakah kurikulum zaman dulu itu tidak relevan dengan apa yang dipakai di zaman sekarang atau bagaimana? Nah, itu tentu harus ada narasi yang menghubungkan keduanya, sehingga kenapa harus berubah, kenapa tidak dipertahankan yang lama. Toh yang lama pun juga saya rasa kok kayaknya lebih efektif ya, ketika lulus sebagai pelajar bisa menjadi guru. Tapi sekarang sebaliknya, orang lulus jadi pelajar belum tentu jadi guru kalau belum melewati berbagai proses gitu. Ada seperti kuliah, sertifikasi dan sebagainya. Kenapa sih Pak? Ini kan kita bahasnya tentang sejarah desa nih Pak. Kenapa kok kita itu mengambil sejarah desa, kok bukan sejarah perkotaan seperti perkotaan, kabupaten atau yang lainnya? Kenapa kok harus sejarah desa? Apakah memang sepenting itu dari desa itu Pak? Ya, karena desa itu kalau dalam bahasa Sanskerta artinya deca kan. Deca artinya yaitu tempat kelahiran, tanah air ya. Kita itu kan dilahirkan pertama kali dari desa, maksudnya tempat kita lahir dibesarkan itu kan dari desa pasti kan. Misalkan sampean kuliah sebelum kuliah kita sebelum masuk TK, SD, SMP, SMA itu kan kebanyakan orang pendidikan pertama seorang anak itu dari mana? Dari desanya. Dari desa. Iya. Jadi saya dulu di MI
Min Klagen Serut, dari desa juga, kemudian desa pindah juga. ke desa sebelah SMP, kemudian pindah ke kota SMA dan merantau S1 S2 di Jakarta, sekarang kerja di Surabaya. Itu kan ada kedekatan emosional antara kita dengan desa tempat kita dilahirkan. Nah, dari dasar atas kebetulan saya juga alumni sejarah, mengajar sejarah, tentu punya sisi emosional yang dekat dengan tempat saya dilahirkan dulu. Saya kecil di sini, tempat yang dulu pernah saya buat main ternyata punya nilai sejarah. Kita tulis di situ di kata pengantar. Kan kata pengantar itu nggak harus formal ya. Biasanya kan orang yang dicari pertama kali itu kata pengantarnya. Kalau kata pengantarnya menarik, berarti isinya juga menarik. Kan gitu ya. Terus pokoknya kita buat narasi yang meyakinkan pembaca bahwa sejarah desa itu penting loh untuk kita teliti. Orang kalau meneliti sejarah kota biasanya gini, lebih punya nilai sosial mana antara kota dengan desa. Pada umumnya dari sudut pandang saya, orang di desa itu nilai kekeluargaannya dengan tetangga sekitar itu lebih terasa. Karena saya pernah tinggal di kota juga. Ketika ada istilahnya bancaan, tahu bancaannya? Kalau ada syukuran itu, biasanya yang paling sering atau paling banyak dilibatkan dalam kegiatan itu orang-orang desa. Yang orang dari kota itu pun kadang kalau tinggal di desa belum terbiasa. Sementara yang kita dari desa tinggal di kota. Ada sesuatu yang hilang gitu loh, ya enggak? Iya, Pak. Iya, saya pun merasakan gitu. Yang biasanya di rumah ada syukuran, ada tahlilan, tapi begitu merantau di kota, ternyata tetangga sekitar pun kadang nggak saling mengenal. Itu juga penting. Ya, ini menurut saya ya, mungkin dari pemirsa atau yang lain ada punya pandangan sendiri. Yang jelas itu dari nilai sosial dari desa mungkin lebih unggul begitu. Nah, yang kedua, kenapa harus desa? Karena kalau skupnya lebih banyak, misalkan kabupaten gini, pengalaman dari skripsi teman-teman saya ataupun yang mahasiswa itu yang saya lihat itu kebanyakan menjelaskan tentang wilayah yang skupnya luas seperti kabupaten, provinsi, bahkan Hindia Belanda. Kalau Hindia Belanda itu bukan lagi skripsi, itu disertasi, itu karena satu negara Hindia Belanda. Nah, sementara yang desa yang wilayahnya kecil itu yang jarang digali, maksudnya jarang diperhatikan. Ya paling hanya sekilas saja, tetapi untuk menjadi sebuah cerita dalam satu karangan ya, satu tulisan yang runtut, yang periodisasinya jelas, itu sangat jarang. Makanya kenapa desa itu menjadi prioritas pertama yang harus yang saya perhatikan untuk diteliti gitu. Makanya saya dalam program aktualisasi ini itu ingin membranding kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang menyusun tugas akhir agar penelitiannya itu lebih banyak mengangkat tentang sejarah desa, sejarah lokalnya itu. Karena punya kedekatan emosional tadi itu. Orang kalau punya kedekatan emosional, dia akan melakukan segalanya untuk mencapai itu. Ya. Oke, ini Pak, bagaimana sih sejarah desa itu dapat mempengaruhi identitas dan kebanggaan komunitas? Jadi kayak kebanggaan, menjadi suatu kebanggaan buat mereka yang berada di komunitas tersebut gitu, Pak. Ya, tentu karena kita sebagai pegiat sejarah ya, mampu untuk membuat tulisan yang menarik tentang desa kita, akhirnya desa itu menjadi terkenal. Otomatis yang bangga ya kita dan desanya. Artinya desa ini punya identitas. Artinya identitas itu yang bisa kita munculkan, bisa kita buat sebagai suatu karangan cerita yang mendeskripsikan tentang asal muasal tempat kita dilahirkan. Akhirnya orang lain menjadi tahu dan tertarik dan diikuti. Itu kan sebagai salah satu cara untuk kita memelihara memori kolektif, memelihara ingatan masyarakat tentang peristiwa masa lalu, khususnya di tempat tinggal yang selama ini mereka jarang diketahui. Bahkan di dalam kebijakan Permendagri tahun 2001 nomor 50 itu yang
dalam pemajuan budaya, tentang pemajuan budaya yang paling ditekankan apa? Penulisan sejarah desa. Ada istilah desa tanpa nasab, artinya desa yang sudah terputus dari hubungan para leluhur. Jadi masyarakat sekarang atau generasi muda sekarang itu tidak banyak tahu tentang desanya, karena di dalam tugas akhir ya gampangannya, karena itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi, penelitian itu kurang banyak diulas. Terus dari sumber-sumbernya juga sulit untuk ditemui. Padahal kalau kita misalkan ingin menggali serius, itu sebenarnya banyak kok alternatif itu. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu toh. Iya, Pak. Jadi ada keinginan yang bisa membuat kita itu apa ya? Ayo bisa untuk memberikan identitas untuk tempat kelahiran kita melalui penulisan sejarah desa itu. Karena mungkin ya barangkali kita butuh waktu gitu. Artinya tidak hanya 1 tahun 2 tahun penulisan sejarah desa, tetapi ketika nanti menjadi sebuah karya itu akan terpakai selamanya. Lebih lama memakainya ketimbang mencari dan menulisnya. Saya menulis sejarah desa kemarin itu kurang lebih 2 tahun ya. Ya mudah-mudahan kalau nanti mahasiswa yang menulis sejarah desa nggak sampai 2 tahun lah ya. Paling 1 semester mudah-mudahan cukup, dari semester 7 atau mungkin yang dari semester masih semester 4 atau 5 atau 6 itu bisa mulai mulai mempersiapkan sumbernya. Silakan kembali ke nanti pas liburan ke desanya masing-masing terus mencari bukti-bukti pendukung, entah prasasti, entah apa gitu. Tanya ke sesepuhnya atau siapa yang tahu itu. Terus kita tuliskan kira-kira tema menarik apa yang bisa kita angkat begitu. Mungkin butuh waktu, nggak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi terpakainya itu selamanya. Dan kita akan dikenang sebagai founder istilahnya yang memulai pertama kali dalam penulisan sejarah desa gitu kan. Ya. Oke. Ini mungkin 1 kali lagi ya Pak ya. Bapak memberikan semangat atau motivasi kepada para pemirsa atau kepada para mahasiswa untuk tergugah hatinya untuk melakukan penelitian sejarah desa ini. Ya kan sudah tadi yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi. Jadi kan kita itu ibarat kata harus menjadi founder istilahnya, harus menjadi pemula. Kalau tidak ada yang meneliti berarti tugas kita, artinya gini. Sebagai seorang calon akademisi ya, sebagai mahasiswa itu kan harus punya inovasi. Artinya bukan mengulang apa yang sudah ada, tetapi kita memulai yang belum ada. Nah, yang belum ada itu apa? Misalkan sejarah desa, ya berarti itu kesempatan kita, bukan malah justru dihindari kan. Karena belum banyak yang meneliti atau belum ada yang meneliti. Nah, tugas kita artinya yang membuat tulisan itu sebagai karya pertama. Nanti nama kita akan muncul di sejarah. Jadi kita tercatat sebagai penulis sejarah. Kan ada sejarah, penulisan sejarah ya, ada historiografi. Historiografi itu kan orang-orang yang dulu pernah menulis sejarah Indonesia kemudian dikulik, dijadikan sebagai narasi. Nah, kita juga akan begitu. Nama kita mungkin akan muncul sebagai penulis sejarah desa di tempat tinggal masing-masing. Barangkali nanti bisa diundang sebagai konsultan atau apa begitu kan. Nanti ya pokoknya itulah salah satu cara itu untuk menyemangati diri sendiri gitu. Tak terasa gitu teman-teman. Bapak sampun berada di ujung acara. Terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan untuk berdialog dengan kami tentang penelitian sejarah desa. Semoga apa yang kita dialogkan tadi, apa yang kita diskusikan itu menjadi manfaat bagi semuanya. Dan saya selaku moderator, saya pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.